S1 Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2017 Universitas Bengkulu. Saya membuat video ini berdasarkan mata kuliah yaitu analisis kebijakan pembangunan. Dari video ini saya membuat rangkuman yaitu metode kuantitatif untuk analisis kebijakan yang dikarang oleh Bapak Suaidi. Paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development telah disepakati secara global sejak diselenggarakannya United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm tahun 1972. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya menurut misi ID 1987. Pembangunan selalu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan dapat dikatakan sebagai vektor dari tujuan sosial suatu masyarakat. Tujuan tersebut merupakan atribut dari apa yang ingin dicapai atau dimaksimalkan oleh masyarakat. Atribut tersebut dapat mencakup kenaikan pendapatan per kapita, perbaikan kondisi gizi dan kesehatan, pendidikan, akses terhadap sumber daya, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan sebagainya, sehingga konsep berkelanjutan dapat diartikan sebagai persyaratan umum di mana karakter vektor pembangunan tersebut tidak berkurang sejalan dengan waktu. Menurut Peirce dan Tanis 1999. Selanjutnya, konsepsi pengembangan wilayah. Pendekatan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menjadi signifikan karena kondisi sosial ekonomi, budaya, dan geografis antara satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Melalui pendekatan wilayah, upaya pembangunan dapat dilaksanakan untuk memacu pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan pada suatu wilayah tertentu. Pembangunan wilayah berbeda dengan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata dan menyeluruh secara nasional. Bukan pendisegresian dari pembangunan nasional karena memiliki peranan dan tujuan yang berbeda, menurut Budi Harsono 2001. Berbeda pula dengan pendekatan pembangunan sektoral yang hanya bertujuan untuk mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan satu sektor tertentu tanpa memperhatikan kaitannya dengan sektor lain. Konsep pembangunan wilayah memerlukan berbagai teori dan ilmu terapan seperti geografi, ekonomi, sosiologi, ilmu politik, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Hal ini karena pembangunan itu merupakan fenomena multifaset yang memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu. Menurut Budi Harsono 2001, pembangunan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Pembangunan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara harmonis, serasi, melalui pendekatan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian, pentingnya pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain: yang pertama, hanya menghasilkan pengetahuan yang empirisinalis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Yang kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Sementara pendekatan etnometodologis, meskipun berusaha memahami kehidupan sehari-hari, masyarakat mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat historis hemeneutik, yaitu meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetapi cenderung untuk menghasilkan pengetahuan yang hanya bisa memaafkan realita. Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat.
Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Pembangunan partisipasi penting untuk dapat mengetahui kebutuhan dan opini stakeholder dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam kaitan ini terdapat 4 elemen kunci menuju kesuksesan pembangunan partisipatif oleh stakeholder, yaitu informasi, intermediasi, institusionalisasi, dan inisiatif menurut Takeda 2001. Visi pembangunan partisipatif yang berkelanjutan adalah suatu proses lokal, terinformasi, baik dan partisipatif, yakni terlihat kerjasama stakeholder dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan ekonomi, ekologi, dan sosial menurut Charter 2001. Yang selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Sistem adalah gambaran suatu proses atau beberapa proses yang teratur menurut Manet 1976. Sistem adalah suatu perangkat komponen yang saling berhubungan atau berkaitan yang diorganisir untuk mencapai satu tujuan atau suatu perangkat tujuan. Dalam bahasa sederhana, sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk fungsi tertentu. Sistem juga berinteraksi dengan lingkungannya melalui komponen masukan atau input dan keluaran atau output dari sistem tersebut. 3 pola pikir dasar yang menjadi pegangan dalam pendekatan sistem, yaitu 1. Sibernetik, yang kedua holistis, dan yang ketiga efektif. Analisis sistem merupakan kajian struktur yang bertujuan 1. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur sistem atau subsistem, yang kedua memahami proses-proses yang terjadi di dalam sistem, dan yang ketiga memprediksi kemungkinan keluaran sistem sebagai akibat adanya perubahan di dalam sistem. Analisis kebijakan. Definisi kebijakan. Pengertian kebijakan merujuk pada 3 hal, yakni sudut pandang point of view, rangkaian tindakan, series of action, dan peraturan regulation. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Kebijakan publik adalah segala ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat publik yang bersangkut paut dengan publik dan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat publik sehingga sesuai dengan kewenangannya. Masalah dalam perumusan kebijakan publik terletak pada aktor, mekanisme, dan proses kebijakan publik, serta substansi. Untuk itu, dalam mencapai tujuan terciptanya suatu kebijakan publik yang berpihak pada rakyat secara lahirnya kebijakan yang menjamin partisipasi publik, diperlukan beberapa strategi. Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan, yaitu policy science, yaitu ilmu yang berorientasi pada masalah konstekstual, multidisiplin, dan secara normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan. Hal itu muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi, menurut Laswell dalam Kartu di Harjo 2000. Kemudian, kebijakan publik. Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam satu bidang kegiatan tertentu, menurut Anderson 1999. Kebijakan publik atau public policy didefinisikan oleh Robert Ecclestone 1971 sebagai hubungan suatu unit pemerintah dalam lingkungan. Ecclestone 1975 juga memberikan pengertian kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Tujuan dari analisis kebijakan adalah menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dapat dipakai secara dasar pengambilan keputusan bagi penentu kebijakan. Analisis kebijakan adalah ilmu yang menghasilkan informasi relevan dengan kebijakan publik. Produk analisis kebijakan adalah nasihat, sehingga seorang analis kebijakan hanyalah penasihat kebijakan, bukan penentu kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan memerlukan hal-hal. Yang pertama, harus tahu cara mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengkomunikasikan informasi dalam situasi yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Yang kedua, membutuhkan perspektif untuk melihat masalah-masalah sosial. Selanjutnya, formulasi kebijakan. Formulasi merupakan turunan dari formula atau rumus yang secara ringkas berarti mengembangkan rencana, metode, resep dalam upaya mengurangi kebutuhan sebagai tindakan untuk mengatasi masalah menurut Jones 1984.
Formulasi kebijakan menurut Lester dan Stewart 2000 adalah suatu tahap dalam proses kebijakan yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menangani masalah publik tertentu yang diidentifikasi dan ditetapkan menjadi undang-undang. Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukan tindakan yang lebih teknis. Caranya dengan menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan. Masalah utama yang dihadapi dalam formulasi kebijakan adalah merumuskan apa sebesarnya masalah kebijakan yang harus dipecahkan. Sering terjadi analisis kebijakan tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas. Yang ketiga, pendekatan partisipatif. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ada 4 tahapan. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, dalam pelaksanaan. Yang ketiga, pemanfaat. Dan keempat, dalam evaluasi. Analisis stakeholder. Freeman 1984 mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Stakeholder merupakan masyarakat yang memiliki daya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya seolah-olah mereka tidak terpengaruh, tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya tersebut. Stakeholder berbeda dengan pelaku atau aktor. Stakeholders adalah bagian yang secara langsung terkait dengan hasil kajian. Mereka menjadi pengguna di masa depan dari suatu hasil kajian, sementara pelaku adalah semua masyarakat dalam suatu wilayah yang memainkan suatu peran dalam satu sektor tertentu. Pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Analisis kebijakan. Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William dan mengkaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Dan mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lainnya. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung. Oleh tersebut diatur menurut urutan yang menyusun suatu agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dalam kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.